Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Yudi Aquaris Sinchihu, Magister Kesehatan, Fellow of Public Health, and Fellow of Community Medicine. Pada kesempatan siang ini, saya akan memaparkan sedikit tentang roadmap penelitian disertai dengan salah satu contoh publikasi yang menurut saya cukup fenomenal yang kami lakukan. Baik. Ya, berikut adalah Google Scholar yang saya miliki. Saya bikin Google Scholar baru 4-5 tahun yang lalu. Memang sudah ada publikasi sebelumnya. Kemudian saya juga bikin akun Orchid ID, kemudian researchgate.net, mendeley.com, dan Scopus. Dapat diklik di sini untuk langsung menuju ke akses yang dimaksud. Ini adalah roadmap penelitian saya. Saya mulai penelitian saya menjadi dosen tahun 2012. Kemudian saya terlibat dalam penelitian pertama kali adalah tahun 2014 dengan tahun ajar 2014 sampai 2015. Judul penelitian pertama yang saya lakukan adalah peningkatan kemandirian lansia berdasarkan perbedaan ADL, Activity Daily Living, antara lansia yang dirawat di rumah dengan lansia yang dirawat di Paktiwerda. Pada saat itu dana yang dibutuhkan 12 juta dan diberikan dana internal dari Fakultas Kedokteran. Nah, di sini saya sebagai ketua peneliti. Kemudian tahun berikutnya 2015 ke 2016 saya ikut lagi terlibat mengajukan satu proposal penelitian dengan judul rekomendasi karakteristik individu lansia yang perlu menjadi sasaran program kegiatan lansia berdasarkan quality of life-nya. Penelitian ini didanai kurang lebih 20 juta diambilkan dari dana internal fakultas. Yang berikutnya tahun 2016 ke 2017 saya terlibat 3 penelitian. Ini sudah mulai masuk menjadi satu tim peneliti, yaitu penelitian pertama pengaruh pola konsumsi makanan afrodisiak terhadap fungsi seksual, dananya 15 juta. Yang berikutnya tingkat aktivitas fisik dan lama duduk terhadap disfungsi ereksi pada laki-laki, total dananya 11 juta. Yang ketiga adalah pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap disfungsi seksual pada laki-laki dewasa. 3 penelitian ini merupakan penelitian yang jadi satu dengan penelitian Abdimas. Dan saya sebagai anggota peneliti dari ketiga penelitian ini, karena saya di Abdimasnya sebagai ketua Abdimasnya. Tahun 2018 ke 2019, saya melakukan penelitian lagi dengan mengajukan proposal dengan judul Rekomendasi Pencegahan NIHL berdasarkan analisis faktor risiko dan dampak kognitif pada karyawan bagian produksi PT DPS. Saya lakukan penelitian ini karena saya sebagai dokter perusahaan PT DPS. Jadi saya mengerti betul situasi di lapangan dan saya mendapati betul banyak kejadian noise induced hearing loss karena aktivitas perkapalan, bengkel perkapalannya. Pada saat itu proposalnya didanai 24 juta, mendapatkan dana dari LPPM Universitas Katolik Widya Mandala. Saya sebagai ketua penelitinya. Dan pada saat ini penelitiannya sudah melibatkan berbagai orang di luar dosen, yaitu praktisi di lapangan, kemudian manajemen perusahaan, dan seterusnya. Pada tahun 2020 sampai 2021, ini adalah saya sudah mulai mengambil studi lanjut program dokter Public Health di Universitas Airlangga. Karena sesuai dengan topik disertasi saya, maka saya melakukan penelitian permulaan, yaitu pengaruh intake mikroplastik sekunder perolah terhadap gangguan fungsi dan struktur organ liver pada ratus Navigius Strenwister. Dananya kami dapatkan 25 juta dan didanai oleh LPPM Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya sebagai ketua penelitinya. Dan tahun selanjutnya yaitu 2021, tahun sekarang sampai dengan saat ini, kami mengajukan lagi 2 judul penelitian sebagai lanjutan dari tahun 2020 menjadi 2021, yaitu dampak pemberian oral high density polyethylene berdiameter kurang dari 20 mikron
terhadap profil hematologi ratus nephritis extremis, dananya adalah 20 juta. Kemudian pengaruh pemberian makanan mikroplastik terhadap kerusakan sel usus dan pankreas dengan dana 25 juta. Untuk yang nomor 1 saya sebagai ketua penelitinya, sedang yang nomor 2 saya sebagai anggota penelitinya. Selain itu, kami juga ada mengajukan, saya sebagai mahasiswa doktoral, saya mengajukan satu penelitian yang didanai oleh kolaborasi mitra luar negeri bersama dengan University Putra Malaysia. Kami mendapatkan dana sebesar 99 juta rupiah untuk sebuah penelitian yang sekarang sedang berjalan, yang saya belum tuliskan di sini karena merupakan penelitian disertasi saya. Ini adalah salah satu publication data yang saya telah lakukan sejak saya menjadi dosen sampai dengan sekarang ini. Ada 13 publikasi, di mana nomor 1, 2, dan 3 adalah publikasi internasional, bereputasi, terindeks Scopus. Yang nomor 1 adalah Q3, yang nomor 2 dengan nomor 3 adalah Q4. Sementara 4 sampai dengan 13 itu adalah jurnal nasional yang bereputasi dengan terindeks Sinta. Yang nomor 4 adalah Sinta 2, lalu yang nomor 5 adalah Sinta 3, nomor 6 dan seterusnya itu adalah Sinta 4, dan sebagian jurnal yang belum terindeks ke dalam Sinta. Ini adalah salah satu publikasi ilmiah yang menurut saya fenomenal yang saya mau jelaskan, walaupun belum terpublish, tetapi masih dalam proses review, sehingga saya anggap ini suatu yang membanggakan bagi saya dan bagi tim kami. Kenapa? Karena banyak inovasi yang kami lakukan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini punya nilai novelty yang sangat tinggi dibandingkan dengan penelitian-penelitian saya yang lainnya. Ya. Publikasi ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2020 yang lalu, di mana penelitian memberikan mikroplastik kepada tikus, lalu dilihat fungsi livernya. Ternyata dalam penelitian ini kami menemukan bahwa pemberian mikroplastik pada tikus melalui makanan menyebabkan kerusakan daripada liver. Dalam hal ini adalah sel hepatosit liver, di mana kalau terjadi terus-menerus, maka kerusakan hepatosit liver ini akan menyebabkan perubahan biomarker di dalam darahnya, yaitu SGPT, SGOT, LDH, TG, kolesterol, dan seterusnya. Ya. Ini adalah yang kami publikasikan dan saat ini masih dalam proses review. Semoga bisa segera diterima. Ini adalah salah satu contoh publikasinya. Mikroplastik dalam hal ini menjadi sangat penting karena belum banyak penelitian yang dilakukan menggunakan mikroplastik, termasuk penelitian di dunia, apalagi penelitian di Indonesia. Dari berbagai referensi selalu disebutkan bahwa dampak terhadap manusia menjadi satu yang misteri dan masih terus ditelusuri oleh para peneliti. Nah, ini memacu kami untuk juga melakukan penelitian ini. Salah satu dasar penelitian yang dilakukan adalah bahwa dari berbagai penelitian sebelumnya dinyatakan secara jelas bahwa mikroplastik itu terkontaminasi ke dalam sebuah makanan dan masuk ke dalam tubuh manusia. Dari berbagai penelitian juga kita ketahui bahwa mikroplastik itu ditemukan di dalam feses manusia. 100% dari semua sampel feses yang diambil semuanya mengandung mikroplastik dengan berbagai jenis, ya. Nah, inovasi yang kami lakukan di sini adalah kalau dari berbagai penelitian itu mereka membeli produk mikroplastiknya dari berbagai pabrik di Jepang, di Kanada, di Amerika, dan sebagainya, tetapi kita melakukan fragmentasi sendiri. Kami menggunakan mesin Fomac FCT 100 untuk melakukan fragmentasi terhadap partikel plastik yang ukurannya makro menjadi ukuran yang lebih kecil dengan diameter kurang dari 5 mm, sehingga disebut sebagai mikroplastik. Tapi dalam penelitian ini kami menggunakan fragmentasi sampai dengan ukuran partikel kurang dari 20 mikrometer. Bagaimana kami bisa membuat suatu partikel kurang dari 20 mikrometer? Kami menggunakan satu penyaring CF mesh dengan ukuran 625. Kami beli penyaring itu secara online dari luar negeri, ya. Jadi kami import
kami lakukan penyaringan sehingga kami pastikan betul partikelnya kurang dari 20 mikron. Ya, ini menjadi satu terobosan yang baik bagaimana peneliti-peneliti di Indonesia bisa meniru bagaimana kami membuat satu partikel mikroplastik sehingga Indonesia itu bisa mempunyai publikasi yang banyak tentang mikroplastik. Bagaimana mikroplastik punya dampak terhadap makhluk hidup. Ya, nah ini penelitian pertama dilakukan pada livernya. Selanjutnya tahun 2021 yang kami sekarang kerjakan bagaimana mikroplastik ini punya dampak terhadap profil hematologi, misalnya leukositnya, kemudian hitung jenisnya, kemudian gambaran sel-sel darahnya, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa saya juga melakukan penelitian serupa memberikan mikroplastik dengan saya sebagai sebagai pembimbing utamanya dan melihat ada perubahan pada profil hematologi, terutama dalam hal ini adalah pembekuan darah ya, APTT dan PTT, dan itu belum dipublikasi, dan itu suatu temuan yang luar biasa, dan rencananya tahun ini juga kami akan publikasi. Ya. Kemudian, karena dalam penelitian ini kami menggunakan mikroplastiknya adalah polyvinyl chloride, sehingga di tahun 2021 yang akan datang ini kami sedang menggarap partikel plastik menggunakan polyethylene. Ya. Kenapa polyethylene? Karena polyethylene ini paling banyak dipakai sebagai pembungkus makanan. Ya. Selain itu polipropilen. Ya. Kami juga bisa membuat polipropilen, kemudian polyethylene menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Ini sebagai satu inovasi yang sangat bagus, ya, dan ini mempunyai dampak yang sangat besar. Bagaimana maknanya dalam kebijakan berikutnya? Karena ini merupakan bidang ilmu toksikologi, sampai saat ini belum ada standar baku terkait dengan berapa sih partikel padat, terutama plastik, yang diperbolehkan dalam satu kandungan air ataupun kandungan makanan sebagai standar baku mutu. Nah, itu belum ada. Tetapi dengan penelitian-penelitian ini, maka itu menjadi sesuatu yang penting sekali untuk ditambahkan sebagai satu kebijakan yang baru, terutama dunia industri. Bagaimana industri tidak berbondong-bondong menggunakan plastik dalam berbagai kemasannya, ya. Dan ini yang sedang dikampanyekan luar biasa. Stop penggunaan plastik. Ya, tetapi tidak ada solusi kalau tidak menggunakan plastik, apa yang harus dipakai. Sementara plastik itu sangat murah, tahan lama, tetapi tahan lama ini mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan jika dibuang sembarang. Ya, jadi manajemen pengelolaan sampah yang baik menjadi satu kata kunci. Tapi untuk preventif yang lebih jauh, maka material pengganti plastik adalah solusi yang paling utama. Nah, dengan ada penelitian-penelitian ini, maka kami menggugah bahwa mikroplastik ini mempunyai dampak yang buruk sekali terhadap manusia, terhadap makhluk hidup. Nah, kami menggunakan sampelnya adalah tikus, karena tikus ini merupakan makhluk hidup yang sering dipakai dalam penelitian. Dia homogen genetiknya dengan manusia karena merupakan mamalia, sehingga seringkali dipakai dalam percontohan model penyakit pada manusia. Ya, saya rasa itu penjelasan saya sebagai bagian dari publikasi yang menurut saya mempunyai paling fenomenal, walaupun belum terpublish, tapi selanjutnya kami akan terus melakukan penelitian di bidang ini, dan dengan akhirnya kami bisa membuat harapan kami adalah kami bisa membuat satu biomarker deteksi jumlah mikroplastik di dalam darah sebagai pemeriksaan status kesehatan seseorang. Saya rasa cukup itu. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah kontak person saya, kemudian email saya, dan berbagai citasi yang saya dapatkan dari Google Scholar bisa dicek di dalam link berikut ini. Terima kasih.